Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Arya Septiari sebagai moderator. Kami dari kelompok 7 akan memberikan atau menyampaikan materi mengenai konsep teori belajar dengan penerapannya dalam belajar SD. Adapun pada video ini terdapat 4 sesi, yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi pengenalan diri, yang ketiga pemaparan materi atau penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Adapun kita di sini membahas 7 materi. Yang pertama pengertian teori, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga penerapan teori belajar kognitif, yang keempat teori belajar psikososial, yang kelima penerapan teori belajar psikososial, yang keenam teori belajar moral, dan yang terakhir yaitu penerapan teori belajar moral. Baik, presentasi akan dimulai oleh penyaji pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Iwan Usmayana. Di sini saya menjadi penyaji pertama atau penyaji 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian teori. Teori adalah serangkai konsep atau definisi dan proposisi yang saling berkaitan. Selain itu, bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena tersebut. Dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Niputira Samaharani. Saya sebagai penyaji 2. Saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran teori kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Penerapan teori kognitif. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Budiarta. Di sini saya sebagai penyaji 3. Mempresentasikan tentang teori belajar psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi yang mempelajari tentang perkembangan manusia. Penerapan teori belajar psikososial. Anak yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan guru membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilan yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Nimade Mahendri Dewi sebagai penyaji 4. Saya akan menyampaikan materi tentang teori belajar moral. Proses perkembangan moral atas 3 tahap, yaitu tahap pramoral, tahap konvensional, tahap otonom. Pertama, tahap pramoral, anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. 2. Tahap konvensional, dicirikan oleh ketaatan pada kekuasaan. Tahap 3 otonom bersifat keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. Kemudian penerapan materi moral. Pemberian pujian atau hukuman secara spontan pada setiap perilaku siswa yang kurang baik atau yang baik sangat diperlukan untuk merangsang perkembangan moral siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang terakhir yaitu pembelajaran anak di sekolah dasar. Pada penerapan pembelajaran siswa di SD, hendaknya dilakukan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki dan kebutuhan yang diperlukan oleh anak usia SD. Karena hal ini dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik dan menumbuhkan semangat belajar anak SD. Baik, sekian pemaparan materi dan presentasi dari kelompok 7. Kami berharap semoga pemaparan dan materi kami dapat diterima maupun berguna bagi kalian semua. Om Santi 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 Om.